Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jedan Zulfikar Hakim dari kelompok 11, dan yang beranggotakan saya sendiri dan dua teman saya itu Ira Aulia dan Lika Sulistiawati. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan asuransi di masyarakat. Jadi selama beberapa tahun belakangan ini perkembangan asuransi itu menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana sekian hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka, dan di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan untuk penjualan produk yang mereka miliki. Sesuai dengan perkembangan zaman, asuransi juga mengalami perkembangan yang cepat dan semakin baik di setiap harinya. Dan di sini juga ada peran asuransi itu bagi masyarakat itu. Peran asuransi di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan manusia atau perekonomian di setiap negara terlihat pada berbagai sektor kehidupan. Ada dari sektor industri yang berperan penting dalam perekonomian nasional dan memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia. Dan ini juga karena asuransi membantu melalui pembayaran klaim dan investasi. Selain itu juga peran asuransi membantu melindungi masyarakat dengan mitigasi risiko finansial melalui berbagai jenis produk asuransi. Perusahaan asuransi itu mampu melindungi kekayaan masyarakat, dan polis asuransinya juga atau kerugian melindungi properti dari kerugian akibat kebakaran, terus pencurian, kecelakaan, gempa bumi dan sebagainya. Dan asuransi jiwa juga melindungi masyarakat dengan menyediakan keamanan finansial jika tertanggung seperti kayak meninggal dunia. Terus polis asuransi jiwa juga dapat digunakan untuk membantu membayar biaya pemakaman atau kremasi tagihan medis yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, terus biaya penyelesaian warisan dan kewajiban lainnya. Dan ada juga asuransi jiwa ini memberikan ketenangan pikiran dan membantu memastikan bahwa hutang Anda atau orang yang Anda cintai akan diurus secara finansial jika Anda meninggal. Sedangkan asuransi kerugian dapat digunakan bagi pemilik bisnis untuk mengambil usaha bisnis tertentu, karena dapat mengalihkan risiko berkat asuransi juga. Asuransi jiwa ini juga memberikan stabilitas keuangan bagi orang yang Anda cintai, sekaligus memberikan waktu bagi para keluarga yang ditinggal untuk berduka dengan benar dan tidak khawatir tentang aspek finansial. Dan juga perkembangan asuransi di Indonesia juga itu modern, dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di awal tahun 80-an. Beberapa di antaranya itu ada IEI Financial, Allianz, Afris, Aksa Mandiri, Cigna, Prudental, dan asuransi Sinarmas. Perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai macam produk perlindungan dan bahkan investasi. Hal ini semakin menambah alternatif pilihan yang diharapkan. Di sisi lain juga, pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan, sehingga mulai tahun 2014 ini lahir Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional atau bisa ini BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, gabungan fungsi dan peran dari Jamsostek dan akses pada periode sebelumnya. Di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 92 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992
tentang perasuransian sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai peraturan pemerintah dan keputusan presiden beserta peraturan di bawahnya. Selain adanya undang-undang juga yang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha praasuransi, prajanji asuransi diatur pula dalam pasal 246 KUHD yang mengartikan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang dengan mana penanggungan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement atau peristiwa yang tidak pasti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kelemahan dan keunggulan asuransi jiwa menarik minat dan kepercayaan masyarakat. Asuransi yang sering ditemui adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Sudah banyak perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi jiwa terbaik untuk masyarakat. Untuk menjadi kategori sebagai asuransi terbaik yang memiliki predikat memang tidak mudah karena persaingan dunia asuransi sudah banyak dan perusahaan asuransi masyarakat mempercayakan asuransi ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut berdasarkan minat dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap kelemahan dan keuntungan asuransi jiwa itu. Perusahaan asuransi memerlukan masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan perusahaan. Perusahaan asuransi sangat optimis untuk memberikan pelayanan terbaik, namun setiap individu sangat berbeda sehingga kedepannya asuransi akan mencari kekurangan dan dalam perusahaan asuransi untuk mengetahui kelemahannya tersebut. Bila telah mengetahui apa kelemahannya, perusahaan akan melakukan evaluasi agar dapat menjadi asuransi terbaik bagi masyarakat. Kemudian perusahaan hanya melihat apa saja kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa yang diperlukan. Dengan demikian akan dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dengan perlahan menutup kemungkinan masyarakat untuk melakukan keluhan ke perusahaan asuransi. Cara tersebut dapat digunakan untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Seperti yang kita ketahui, asuransi jiwa adalah sebuah layanan jasa yang tujuan untuk menanggung resiko terburuk meninggal dunianya seseorang. Dengan adanya asuransi jiwa akan membantu mengurangi beban seseorang. Kemudian adanya perusahaan asuransi jiwa milik negara dan ada banyak perusahaan asuransi swasta. Perusahaan asuransi yang memberikan pelayanan terbaik tergantung dari masyarakat. Karena masyarakat yang mencari manfaat dari asuransi jiwa sehingga masyarakat merasakan manfaat dan dapat keuntungan yang cukup bagi perusahaan, tetapi masyarakat malah tidak merasakan apa-apa, maka perusahaan dapat katakan cukup buruk. Semua perusahaan asuransi memiliki kelemahan dan kelebihan. Apabila perusahaan tidak dapat menarik nasabah, maka perusahaan akan bangkrut. Asuransi jiwa harus dimiliki oleh semua orang, tapi banyak orang yang merasa tidak perlu untuk menggunakan asuransi. Asuransi jiwa biasanya diberikan untuk orang yang telah memiliki keluarga dan memiliki usia yang tergolong sudah tua. Perbuatan saling tolong-menolong dalam menghadapi sesuatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah takaful, takmin, atau tadamun. Nah, takmin ini berarti memberikan rasa aman kepada salah satu pihak yang bertransaksi. Nah, pengertian asuransi syariah juga menurut fatwa DSN dan MUI ini yang lebih dikenal dengan takmin, takaful, atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau melalui atau pihak melalui investasi dalam membentuk aset dan atau tabaruk memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Yang kedua itu ada asuransi konvensional, yang mana itu saya akan memaparkan lebih sedikit tentang asuransi konvensional ini. Nah, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yang mana itu asuransi, yang dalam
hukum Belanda disebut dengan verzekering, bermakna pertanggungan. Dalam peristilahan asuransi kemudian muncul istilah asuradur bagi penanggung dan creasurerde bagi tertanggung. Nah, dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan insurance atau penanggung, diistilahkan dengan insurer dengan tertanggung, dan diistilahkan dengan insured. Nah, asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghadapi resiko atau ancaman bahasa yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Nah, asuransi dalam bidang ekonomi ini juga merupakan suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi ini. Nah, asuransi bertujuan memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Asuransi juga berfungsi sebagai institut yang dapat menjamin atas risiko yang mungkin terjadi juga. Nah, saat ini perkembangan asuransi juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Nah, perusahaan-perusahaan juga yang bergerak di bidang industri jasa asuransi menawarkan berbagai macam produk asuransi, mulai dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan lain-lain, sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link. Nah, perkembangan bisnis asuransi ini membentuk pembedaan jenis asuransi menjadi asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang mana asuransi konvensional ini adalah asuransi yang diatur secara konvensional berdasarkan KUHD dan Undang-Undang perasuransian, sebagaimana macam-macam asuransi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, asuransi konvensional ini juga pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan premi. Sekian saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.